Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat ISPI. Apa kabar? Sampai berjumpa kembali. Selamat bertemu kembali dengan kami di sini. Saya sebagai spesial guest kita hari ini. Sebagai pengatur acara kegiatan hari ini adalah saya sendiri, Pak Yugo Susanto, selaku Ketua Senat Akademik dari Stika ISPI Banjarmasin. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Sobat ISPI. Kita sebelah kanan kita ada Mas Aji Erlangga. Selamat sore Mas Aji, Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Aji adalah salah satu orang penting kita hari ini nih. Ya, beliau adalah salah satu staf dari kantor staf presiden yang kebetulan ada momen ke Banjarmasin. Sementara kita ajak ngobrol pada hari ini. Di sebelah kiri kita teman-teman mahasiswa. Selamat sore. Sorry, Pak. Oke, di sini ada Khairul Anam ya, selaku Dewan Perwakilan Mahasiswa, ada Devi juga teman-teman dari DPM ya. Dan Pak Ahmad Bayhaqi ya, Mas Mahathir Bayhaqi selaku Ketua Badan Eksekutif. Oke. Ngomong-ngomong tentang kemahasiswaan dan anak muda ya. Sore ini bersama kita yang pernah muda dulunya juga sama-sama juga ya. Alhamdulillah. Rasanya sih masih ya. Masih muda lah, semangat selalu muda ya. Oke. Alhamdulillah nanti Mas Aji sedikit explore terkait siapa dirinya, akan begitu ya. Kok bisa-bisanya hadir di kampus kita di sini hari ini. Oke. Mas Aji Erlangga, monggo dipersilahkan. Kita akan bincang-bincang dengan teman-teman mahasiswa. Satu tema kita pada sore hari ini adalah anak muda dan masa depan bangsa. Oke, anak muda dan masa depan bangsa itu dua hal yang saling seperti mata uang ya, dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Karena masa depan bangsa itu ada di tangan anak muda, ya enggak? Oke, jadi kalau ingin menghancurkan bangsanya, hancurkan anak mudanya. Nah, kita tentu tidak ingin hal seperti itu. Maka dari itulah kita berbagi hari ini dengan salah satu spesial tamu kita, yaitu Mas Aji Erlangga dari Kantor Staf Presiden Republik Indonesia ya. Nah, nanti ada pesan-pesan buat Pak Jokowi, mumpung ada Mas Aji ya, silahkan disampaikan. Si muda kita ke depan. Silakan Mas Aji, monggo. Ya, terima kasih Pak Yugo. Mungkin hal yang paling mendasar kenapa saya datang ke sini dan bisa jadi cerita buat anak-anak muda adalah saya dan Pak Yugo ini sudah bersahabat sudah puluhan tahun. Masa depan kalian itu antara lain ditentukan oleh orang-orang yang kalian akrab dan bisa berteman dalam jangka waktu lama. Kalau kita ingin lihat siapa orang itu, lihat saja siapa teman-temannya. Nah, saya bisa bersahabat dengan Mas Yugo. Kita ketemu dulu jadi pengurus BEM untuk kami kuliah gitu ya. Dan sampai sekarang masih bersahabat. Jadi saya di Banjarmasin, saya kontak nih Pak Yugo nih. Dan langsung alokasi waktu. Nah, perkenalkan nama saya Aji Erlangga. Saya ini kalau menyebut diri saya multi karir. Mungkin saya agak beda dengan Pak Yugo yang spesialis jagoan atau ahli di bidangnya. Saya lama kerja di belasan tahun saya kerja di bank. Kemudian saya juga ada status saya dosen di salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah. Dan saya menjadi tenaga profesional di kantor staf presiden saat ini. Nah, itu riwayat saya dan riwayat pertemanan kami dengan Pak Yugo. Moga-moga kita bisa sharing sore ini. Oke, ya itulah kira-kira ya. Jadi singkat cerita, beliau sudah di KSP, sementara saya selalu setia di sini ya, gitu ya. Tetapi pertemanan kita tidak pernah terputus dan tidak terganggu oleh jarak dan waktu ya, Mas Haji ya. Oke. Jadi ceritanya sedikit, beliau dulu adalah sekretaris ya, sekretaris BEM UGM di tahun 95-96. Jadi pergerakan 98 tumbangnya lahirnya era reformasi itu enggak lepas dari kaitannya dari proses yang panjang ya Mas Haji ya, seperti itu. Nah, Mas Haji ini salah satu orang penting waktu itu di UGM. Saya waktu itu di Kabid Kesmas ya, Kesejahteraan Mahasiswa ya, yang ngurusi masjid kampus. Ya, kemudian Mas Haji adalah sekretaris BEM-nya. Ketua BEM saya nggak bisa hadir di sini ya Mas Haji ya, walaupun kita sering masih komunikasi Mas Hasan. Nah, oke, ini mumpung nih ada Mas Haji bisa berefleksi masa lalu sedikit dalam konteks untuk melihat masa depan, ya kan begitu ya Mas Haji ya. Oke, monggo. Di sini ada Mas Anam, Devi dan Mas Bayhaqi. Kira-kira gimana nih melihat Mas Aji hadir di sini? Seneng gak nih teman-teman nih?
Seneng banget Pak. Oh, senang banget ya. Nah, jangan grogi nih kita mau ngaji nih ya. Halo ini Mas Haji ya teman-teman, ini di penghujung kepengurusan sebenarnya. Oke. Penghujung kepengurusan ya, sebentar lagi ada regenerasi ya, suksesi ya. Dari sebagai senatornya dan juga teman-teman Presiden BEM sebagai badan eksekutifnya. Ya, kira-kira begitu. Ada sesuatu yang ingin dianyakan dengan Mas Haji? Seneng banget Pak. Oh, senang banget sampai nggak terucap lagi ya. Saya sharing pertama deh. Saya Ya, sharing monggo pertama. Mas Haji dulu. Bagi saya, Hmm. anak muda itu harusnya punya semangat dan idealisme. Pastilah. Kalau nggak semangat, artinya dia sudah menjadi tua sebelum waktunya. Lu. Tapi siapapun kita harus kompeten di bidang kita. Harus kompeten di bidang kita karena itulah cara kita berkontribusi kepada orang lain dan masyarakat. Orang yang nggak kompeten, nggak punya keahlian apapun, akan minim kontribusi untuk masyarakat. Jadi perlu buat mahasiswa, yang paling mendasar adalah jadi mahasiswa ya harus kompeten di bidangnya. Kalau ini sekolah tinggi farmasi harus kompeten di bidang. Itu nggak bisa ditawar. Siapapun kalian gitu kan, apapun latar belakangnya, apapun cita-citanya harus kompeten. Dan kompeten itu membutuhkan kerja keras gitu ya. Itu yang paling basic, sehingga nanti kalian punya modal untuk terjun ke masyarakat. Apapun kalian cita-cita kalian, itu yang paling basic. Gak cukup semangat dan idealisme, tapi kompeten itu yang paling basic tuh. Nah itu ya awalannya. Nah Oke. Kira-kira tadi diawali dengan kompetenlah di bidang yang Anda tekuni saat ini. Kan seperti itu. Cukupkah dengan hanya itu saja kira-kira? Oke, apa kira-kira harapan dan pemikiran teman-teman mahasiswa melihat, kan merefleksikan ya, kira-kira ke depan saya mau jadi apa ya, gitu ya Mas Haji ya? iya. Iya, kalau kita kan udah pada titik ini dan itu diraih dari satu proses yang panjang, ya seperti itu. Udah, Mas Anam? Ya, izin masukin Mbak. Oke. Kalau masalah kompeten untuk saat ini mungkin banyak anak muda yang masih bingung dengan masa depannya atau tujuannya mau jadi apa nih. Padahal yang dijalani sekarang mungkin kayak kami nih, kuliahnya di farmasi, Oke. otomatis misalnya di pertengahan semester pun bisa ada yang berubah dengan cita-citanya. Misalnya awalnya mau masuk farmasi ini tujuannya pasti mau jadi apoteker atau yang lain. Tapi ini pengalaman saya nih Mbak, yang saya alami sekarang. Saya setelah ini mungkin bingung itu Pak, untuk masa depan saya nih setelah lulus ini saya mau berkompeten di mana. Saya anggapannya pertama saya ingin berkompeten di bidang farmasi, namun setelah pertengahan semester saya bingung untuk melanjutkan farmasi atau merubah tujuan saya setelah lulus ini. Mungkin seperti itu Pak, saya masih bingung tentang bagaimana nih setelah lulus ini, bagaimana untuk kelanjutan hidup saya mau jadi apa gitu Pak. Ciri aktivis ya begini nih. Ya, cita-cita berubah wajar, namanya anak muda. Seiring dengan waktu, seiring dengan pemahaman bertambah, pengalaman bertambah, mungkin cita-cita kita akan berubah. Sangat mungkin orang bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan ilmu yang dia geluti ketika masa kuliah, sangat mungkin. Tapi sekali lagi, kalau kita mau menggeluti bidang yang berbeda dengan bidang kita kuliah, kunci tetap satu, kompeten. Apapun itu bidangnya. Bisa jadi kita beda bidangnya dengan kuliah. Bisa jadi kuliahnya farmasi, tapi kemudian dia terjun ke bidang advertising, harus kompeten di situ. Dia kuliahnya farmasi, gitu ya, dia jagoan di bidang marketing, memang harus jagoan di situ. Dia sekolahnya farmasi, dia jagoan mau terjun di bidang keuangan, ya boleh saja, nggak ada yang melarang, tapi kompeten di situ. Nah, jadi sekali lagi, kompetensi itu memang harus diasah sejak muda sehingga kalian punya cara untuk hidup dan cara untuk berkontribusi untuk orang lain. Kalau nggak punya kompetensi apapun, ya kita jadi tidak jelas masa depan. Jadi sekali lagi wajar, nggak apa berubah. Yang Nanti penting ketemu orang berubah lagi, sering waktu berubah lagi, tapi harus kompeten di bidang tertentu. Oke, itu pesan pertama. ya, Devi. Menarik banget Pak. Kalau dari saya ada pertanyaan. Kan kita lagi membahas tentang kompeten ya, Kompetensi. yaitu kompetensi. Itu gimana sih caranya kita mengasah? Kan tiap orang beda-beda ya. Ya, oke. Kalau menurut Bapak gimana sih cara kita sebagai anak muda untuk mengasahnya? Oke.
Sebenarnya kalau dari panduan pemerintah dan setiap lembaga pendidikan itu sudah paham tentang SKKN. Nah, cara paling mudah untuk bisa kompeten di satu bidang, biasanya kita cari sertifikasi di bidang itu. Dari sertifikasi di bidang tersebut atau sertifikat ahli di bidang itu. Ini misalnya nyebrang dari sekolah farmasi tiba-tiba bercita-cita saya mau jadi jagoan ngelas welder bawah laut, ya boleh juga, nggak ada yang melarang. Tapi kalau terjun jadi welder ada pendidikan, ada sertifikasi. Nah, secara umum kita memang akhirnya mencari standar kompetensi yang bisa dibaca oleh orang lain, dan standar kompetensi yang diterima oleh umum, oleh masyarakat adalah sertifikasi di bidang tersebut. Misalnya nih, Devi ingin ganti, saya mau jadi ahli keuangan, boleh. Nanti ada sertifikasi di bidang keuangan, jadi ahli misalnya, ahli manajemen keuangan, atau ahli jadi financial planner, boleh, itu ada sertifikasi. Itu cara paling umum ya, cara paling umum supaya kita memang bisa diketahui oleh orang lain kita kompeten. Itu cara paling umum. Itu jawabannya. Oke, ya. Spesial tamu kita ini kawan-kawan. Pertanyaan kita juga harus dilebarkan. Sayang kalau kita hanya menanya lebih hal-hal sepele ya, kecil-kecil. Jadi begini, sebagai pemancing diskusi yang lebih hangat ya. Halo ISPI dimanapun berada. Jadi itu sebagai bagian dari kantor staf presiden, banyak ketemu orang-orang hebat dong, ya, isu-isu nasional, masa depan bangsa tentu sudah dibaca dong, kan begitu ya. Kira-kira nih kompetensi apa sih yang dipinta? Oke. Tadi ada bocoran gitu loh. Wah, saya saja nih, ya nggak? Oke. Ya nggak, kira-kira negara kita butuh seperti apa sih, anu muda seperti apa untuk menghadapi masa depan 5-10 tahun depan, di tengah-tengah ada krisis pangan, katanya menghadapi krisis ekonomi, ada perang antar negara nih, ya nggak? Anak muda ini kan nanti mereka lah mewarisi, kita nggak mungkin terus di sini dong, Mas Haji. Kita akan serahkan kepada mereka kan. Kira-kira apa sih yang perlu disiapkan dan tantangan ke depan? Oke. Ada hal basic yang harus kita kuasai apapun pekerjaan untuk profesi kita. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun sekolah kita, apapun keahlian kita. Saya nyebut itu dua hal. Satu, literasi keuangan, dua, literasi digital. Keuangan penting ya, literasi keuangan dan literasi digital. Itu dua hal basic yang memang harus kita kuasai, apalagi anak muda ya, yang rentang waktunya panjang. Literasi keuangan itu menjadikan kita punya pengetahuan, punya keyakinan, dan punya keterampilan supaya kita bisa sejahtera pada masa sekarang, masa depan, sampai kita tua, sampai kita tidak bisa cari nafkah lagi. Nah, itu yang menurut saya basic. Dengan literasi keuangan itu kita bisa dapat, maka apapun pekerjaan kalian nggak perlu khawatir tentang masalah keuangan atau masalah ekonomi pribadi atau keluarga. Karena seringkali kita punya cita-cita sangat tinggi, tapi masalah keuangan itu menjadi berantakan, pendapatan nggak kuat, maka cita-cita kita menjadi nggak tercapai. Keluarga kita menjadi kurang terawat, kurang terurus dan lain-lain. Jadi menurut saya yang bisa dipelajari oleh semua orang, termasuk yang sekolah farmasi, literasi keuangan. Literasi keuangan. Caranya gampang, udah caranya pasti punya rekening tabungan. Iya. Dari tabungan nanti apa saja produk Investasi selain tabungan. Kenali produk selain tabungan. Kemudian kenali lagi produk-produk investasi. Nah, dengan begitu siapapun kita, saat kita mendapatkan penghasilan, ketika kerja kan kita mendapatkan penghasilan, kita bisa atur. Kalau penghasilan kecil kita bisa atur, penghasilan besar kita bisa kelola. Nah, itu yang membuat kita sejahtera dalam jangka panjang. Nah, pemerintah itu memang membuat satu panduan tentang literasi keuangan. Nah, datanya memang hanya sekitar 22% dari penduduk Indonesia yang istilahnya well literate atau sangat baik literasinya. Mereka tahu, mereka yakin, dan mereka terampil. Nah, bagian terbesar 76% itu tahu
dan yakin tapi nggak terampil. Sisanya memang kurang literasinya, dia nggak punya pengetahuan, nggak punya keyakinan, atau bahkan tidak punya produk keuangan. Nah ini kita susah nih, karena itu kita susah untuk mengelola yang orang tidak berpengetahuan, tidak punya keyakinan, dan tidak punya keterampilan. Nah itu yang menurut saya tuh basic. Jadi apapun cita-cita kalian, yang pertama literasi keuangan disambung dengan literasi digital. Zaman saya dengan Pak Yugo, kita masih tanya mungkin sudah dikirim belum uang dari orang tua, karena kita perantau kan. Belum tentu ada telepon di setiap daerah, sehingga kita menggunakan media lain. Sekarang kita masuk era digital, apa-apa sekarang pakai handphone selesai. Nah ternyata literasi digital itu menjadi penting, baik untuk urusan keuangan tadi maupun urusan lain. Kita kan masih ingat beberapa waktu lalu ada heboh di media, ada mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi yang terjebak pinjol, nggak bisa bayar. Itu gabungan tuh, literasi keuangan yang rendah, tiba-tiba literasi digital rendah, mereka berarti nggak pernah mereka hadapi sebelumnya. Jadi apapun kita, yang paling basic, saya selalu nyaranin literasi keuangan sama literasi digital. Aduh, hal itu basic. Literasi digital tentunya tidak terbatas hanya keuangan. Hampir seluruh profesi yang dijalani di masa depan itu akan berubah karena faktor teknologi. Saya yakin kok kampus ini akan mulai menghadapi kewalahan karena jawaban mahasiswa dibuat oleh AI. Lagi rame nih kita. Artificial intelligence ya. Jadi kalau dikasih soal ujian, tanyakan mahasiswa tanya ke AI. Itu buat kampus harus adaptasi. Tapi itu contoh ya. Saya yakin di bidang kalian yang farmasi pun akan sangat dipengaruhi oleh teknologi. Ini mencakup seluruh ilmu di bidang sosial, di bidang budaya, humaniora, apalagi yang teknik atau IPA. Itu sangat dipengaruhi teknologi. Dan sebagian literasi sudah digital. Kita sekarang jalan-jalan aja sudah bisa pakai jam tangan, tahu tensi, tahu detak jantung kan. Mungkin satu hari nanti ada alat bahwa komposisi farmasi akan dibantu oleh sebuah alat, dan alat itu ada di tangan konsumen kan gitu, nggak hanya di tangan yang ahli farmasi kan, sehingga konsumen bisa tahu komposisi obat apa yang tepat buat dia kan. Nah, jadi bagi saya yang basic buat anak muda, literasi keuangan supaya sejahtera dalam jangka panjang, bijak, kemudian literasi digital sehingga kita selalu bisa adaptasi terhadap ilmu kita dan perkembangan teknologi. Nah itu dua tips yang paling basic tuh. Apa itu? Literasi keuangan itu bukan berarti kita harus belajar ilmu ekonomi secara total. Kita punya uang ini, kita kelola secara bijak, ya toh. Dan uang ini bisa berputar lagi, ya nggak? Dan bisa berkembang. Nah, itu namanya investasi. Jadi jangan bekerja untuk uang terus, biarkan uang bekerja untuk kita. Nah, gimana caranya? Ya memang harus kita mengembangkan wawasan, bekerja dan belajar kembali terkait tadi ya. Jadi orang farmasi memang karena semua butuh uang ya. Iya, butuh uang. Uangnya sekarang uang digital masalah nyari. Jadi lepas literasi digital, uangnya uang digital. Kalau nggak pandai literasi digital, kerja habis duitnya. Kalau nggak paham literasi digital, terjebak pinjol nanti ya. Iya betul. Iya betul. Oke, dua hal itu. Berarti nanti minta sama kampus, minta untuk literasi keuangan seperti apa nih ya, betul. Fasilitasi. Nah ini PR bagi kami, terima kasih ini juga. Kami pikir cukuplah dengan ilmu farmasi ini, ternyata tidak ya. Orang ilmu farmasi kalau tidak penting mengelola keuangannya ya kan habis hanya untuk sehari-hari aja ya. Seperti itu. Kita berpikir harus masa depan yang lebih jauh ya. Oke, mungkin Presiden BEM kita Iqbal Bayhaqi, Iqbal sih. Iqbal terus saya ingat. Ahmad Bayhaqi. Nah, ini ingin saya tanyakan, kita bisa tarik sedikit ya Pak. Masalah Bapak kan komisioner BEM yang sebagai sekretaris. Saya menurut tanggapan Bapak, tantangan paling besar pada zaman Bapak dan tantangan terbesar pada zaman sekarang, zaman saya, itu berat zaman saya apa zaman dibandingkan?
sampai titik ini ya. Sekarang kira-kira dibanding tantangan mereka gitu kira-kira. Wah, kira-kira Mana cara mengatasi untuk tantangan terbesar di zaman sekarang? Kalau tantangan di zaman saya dengan Pak Yugo, mungkin dari sisi politik lebih mudah. Kita waktu zaman Orde Baru, saya dan Pak Yugo tuh ingat waktu kita selesai Jumatan waktu itu, ada panser berjejer. Karena waktu itu zamannya memang zaman Orde represif. Baru lebih represif ya. Kemudian terjadilah peristiwa 98 kan, di mana mahasiswa dan rakyat bergerak gitu ya. Nah itu waktu tahun 90-an kan tantangannya seperti itu. Kalau tantangan mahasiswa sekarang bagi saya bisa jadi kebanyakan pilihan kegiatan. Banyak pilihan kegiatan. udah fokus ya jadinya. Sehingga mahasiswa punya banyak pilihan untuk melakukan aktivitas atau kegiatannya di luar aktif di kampus. Nggak usah jauh-jauh, kita misalnya punya program kampus merdeka, Merdeka Belajar. Mahasiswa bisa magang di luar selama 1 semester gitu ya. Itu sedikit banyak akan mempengaruhi minat mahasiswa untuk menjadi pengurus di lembaga kemahasiswaan. Itu kan tantangan yang dihadapi kan. Nanti harus direspon itu gimana tuh menata kepengurusan di saat kita punya kesempatan untuk magang 1 semester di luar. Nah, itu contoh ya. Dan banyak kegiatan lain di luar yang memang menjadi pilihan mahasiswa gitu kan. Nah, tapi pesan dari saya paling basic untuk mahasiswa, aktif di kampus itu menyenangkan loh. Karena kita bisa punya teman-teman yang bukan teman kuliah kita yang duduknya di sebelah kiri kanan kita ketika di kelas atau di lab gitu ya. Kita punya teman-teman yang mungkin beda program studi atau beda jurusan, beda angkatan dan lain-lain, yang sedikit banyak itu mengasah kemampuan kita bergaul ketika kita lulus. Menjadi pengurus mahasiswa itu membuat kita punya kesempatan untuk bergaul dan bertemu dengan orang-orang yang bukan mahasiswa, yang bukan aktivis itu nggak bisa punya. Nah itu bisa menjadikan punya bekal lebih waktu kita lulus dan harus bergaul dengan masyarakat. Itu yang paling basic. Nanti kalau ada waktu di mana kita harus kritis menyuarakan suara mahasiswa, baru kita bisa kritis gitu ya. Tapi paling tidak kita punya kesempatan untuk bergaul, mengembangkan diri kita gitu ya. Biasa berorganisasi itu biasa ngurus orang dan terbiasa menghadapi masalah. Karena nanti begitu ya, masih faktor terbesar itu adalah SDM. Nah, Pak juga bisa cerita. Nanti masalah terbesar termasuk di lembaga ini, masalah nomor 1 pasti satu SDM. Itu dilatih sejak kita mahasiswa. Nah itu mungkin tantangannya beda seperti itu. Oke. Yang sama dari kedua zaman ini adalah harus aktif di organisasi ya. Iya. Jadi walaupun beda zaman, yang sama di situ. Cuman pendekatannya yang berbeda, dinamikanya yang berbeda. Karena apa? Kecepatan informasi sekarang begitu cepat ya Mas Haji ya. Kalau dulu kita mendatangkan para pakar dari Jakarta dulu biar tahu informasi yang sekarang nggak perlu dilihat di handphone, ada banyak. Ini cuman mungkin di balik berita itu yang kita tidak bisa dapat. Nah, makanya di sini hadirnya orang penting nih ya, lingkaran istana RI 1. Mungkin dapat cerita-cerita menarik terkait masalah ya tadi masa depan anak muda dan tantangan masa depannya. Ya, kira-kira begitu. Saya sama Pak Yugo sampai sekarang ada di organisasi yang sama loh. Kami sama-sama pengurus agama loh. Karena kita kebetulan sama-sama di alumni perguruan tinggi yang sama. Dan sampai sekarang ya kita berorganisasi ya dan punya banyak teman di situ. Iya, ketemu lagi di tingkat nasional. Nah, teman-teman ini lagi ya, itu memang ya jadi chemistry kita itu ya ketarik ya ke dalam satu dimensi yang mirip ya ketika ketemu di tingkat lokal, nanti masuk di tingkat nasional, teman-teman yang lama lagi yang tertarik, begitulah memang ya. Dan karena itu satu apa ya panggilan jiwa ya ibaratnya, satu kepuasan batin lah yang nggak ternilai dengan uang kira-kira ya. Dan ternyata juga bisa menghasilkan uang juga dari sana ya, punya banyak relasi. Oke, Devi.
Nah, jangan terpesona ini. Karena direkam ini jadi bingung kayaknya ya. Oke, teman-teman Halo ISPI ya, kita tidak mungkin waktu kita juga sangat terbatas ya. Yang jelas kehadiran Mas Aji Erlangga di sini ya, harap kita banyak memberikan pencerahan. Ya, ikut memberikan penyemangat lah bagi kawan-kawan, setidaknya menjadi satu aktor inspiratif lah ya. Ya seperti itu. Jadi nggak usah berkecil hati. Kampus kita emang di sini, tapi jejaring kita sampai RI 1 gitu. Walaupun kita belum sampai bisa menghadirkan Pak Jokowi, setidaknya level link satunya Pak Jokowi lah ada samping kita ya enggak? Oke. Boleh nitip pesan lah buat Bapak Presiden atau apa, karena ya beberapa hal terkait anak muda ya. Ke depan seperti apa masa depan anak muda ini. Ayo, monggo. Kaget tentang data. Oke, gimana Devi? Sekarang closing statement deh Mas Haji kira-kira ya, nanti kita diskusi ya, karena ini namanya podcast ya, ya seperti itu. Gini lah. Mungkin pesan terakhir gini, yang sehari-hari kita temui, kita itu pada era informasi, yang kita tuh kebanjiran informasi setiap saat. Pak handphone kita punya banyak berbagai sumber berita, nggak hanya 1-2 tapi mungkin puluhan sumber berita yang bisa kita baca, mulai dari di aplikasi chat maupun aplikasi media online. Nah, belum lagi ada aplikasi hiburan, bisa nonton YouTube, bisa nonton film, bisa dengerin podcast dan lain-lain. Saya itu ngajak mahasiswa di era informasi, kira-kira ada 2 pesan ya. Nomor 1, selektif untuk memilih informasi yang kita baca, karena pasti kita akan terbentuk pemahaman kita, sudut pandang kita, paradigma tentang dunia itu terbentuk dari informasi yang kita belajar milah, ini dibaca, ini enggak. Nah, itu yang memang harus kita bawa dari awal. Jangan kebanyakan baca berita-berita yang unfaedah lah, yang tidak berfaedah, nggak bermanfaat buat apa bang. Nah, yang kedua mungkin ketika kita dibanjir informasi, bisa kritis ya, benar nggak? Jadi skeptis, tapi skeptis yang positif. Benar nggak informasinya? Coba, jangan-jangan kita terjebak oleh informasi yang hoax, tapi kita percaya karena emosi kita tersulut, atau karena dia membuat kita berpikir sederhana, dikotomi benar salah hitam putih. Nah, begitu dunia tuh nggak sesederhana itu. Atau ada teori konspirasi, di balik cerita ini ada konspirasi, tapi kita nggak pernah menemukan buktinya. Nah, berbagai macam berita yang kita kalau nggak mampu berpikir kritis, kita jadi salah pemahaman kan. Nah, itu yang menurut saya mungkin sudah dilakukan mulai dari sekarang atau hari ini ya. Jadi pilah-pilah informasi mana yang mau kita terima, kita baca, yang kita telan. Yang kedua berpikir kritis, jangan langsung percaya. Setelah saya skeptis, tapi skeptis yang positif. Nah, kalau begitu tuh kita nanti on the track pemahaman kita tentang lingkungan dan tentang hal-hal yang terjadi di luar sana. Itu Mas Igo. Oke, terima kasih ya. Jadi setidaknya ada pesan-pesan menarik tadi ya untuk menyiapkan masa depan. Setidaknya tadi literasi ya, ada 2 literasi yang utama, literasi digital dan literasi keuangan ya. Agar itu bisa eksis di jangka yang lama ya, tidak baby semua lah itu masa depan ya. Kemudian tadi untuk literasi terkait situasi dan segala macam, cukup harus bijaksana memilah dan memilih yang bermanfaat, berfaedah atau unfaedah ya, seperti itu. Boleh kita bersikap skeptis tapi skeptis yang positif ya, skeptis maka menjaga agar kita tetap di track yang benar ya, kira-kira begitu. Oke ya, kira-kira begitu teman-teman ya. Jangan lupa ingat obat, ingat ISPI. Oke ya, yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan singkat dengan Mas Aji Erlangga, salah seorang dari staf kantor presiden ya, yang berhadir di podcast Halo ISPI pada
hari ini. Oke, dengan demikian kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Sukses selalu. Sukses untuk ISP. Oke.